Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Edu Kreator, edukasi kreator. Ini ada pertanyaan dari sobat Mendis Wandik. Video saya, video yang saya upload, upload, nah, upload, oke? Yang saya upload kagak ada penonton. Terima kasih. Beliau mengomentari atau bertanya kenapa video yang diupload katanya kagak ada penonton. Kita lihat dah. Sebuah video itu kita rasa kagak ada yang nonton, itu persoalan dari yang paling persoalan ialah karena kita fokus ke view-nya. Misal nih, udah 5 hari diupload masih 500 yang nonton, hancur juga ini kan. Bagaimana menurut kawan-kawan? 5 hari diupload, ini juga 5 hari diupload, masih 500-an, hancur juga ini. Nah, kalau kita fokus hanya melihat yang ini, sedih hati kita. Cocok nggak? Bagaimana menurut kawan-kawan? Apalagi kalau di sini tertulis 0. Seperti contoh yang saya berikan di episode sebelumnya. Kita buat video mainan anak-anak. Yang nonton 0. Atau yang nonton 20. Video udah sebulan. Tiba-tiba jadi senang juga perasaan kita, wah masih mendingan saya nih udah 400 atau ini udah 500. Tapi kalau kita hanya melihat yang ini aja tanpa melakukan evaluasi, otomatis hati kita jadi sedih, hancur, gundah, gulana, galau, merenung, merana sendiri. Cocok kagak? Bagaimana? Bagaimana menurut kawan-kawan? Kita fokus ngeliatin ini nih, oh 400, kita refresh lagi, sampai kiamat kita refresh kagak berubah juga. Otomatis kita jadi sedih. Kalau kita jadi sedih, kita jadi malas ngonten. Kalau kita malas ngonten, berarti channel kita bisa berhenti di tengah jalan, akhirnya mundur tanpa berita. Ngilang, putus harapan, pensil patah, mati akal. Cocok kagak? Makanya kita butuh untuk ngeklik yang ini tadi. Kita ngeklik ini supaya ini barang turun nih. Apa itu yang turun? Ini tulisan penayangan, rasio klik tayang, dan rata-rata durasi penonton. Untuk apa kita ngelihat itu, Kak? Untuk apa? Supaya kita tahu video kita ini jelek. Lah, saya udah tahu, saya lihat view-nya aja kagak naik-naik, udah tahu jelek nih video kayaknya. Tapi tahu kagak kenapa jelek tidaknya? Itulah gunanya kita turunkan yang itu tuh, kita turunkan, kita lihat. Video saya ini hanya ditonton 3 menit. Kenapa ya video ini hanya ditonton 3 menit? Kita mulai berpikir dah, apa ini yang menyebabkan video kita hanya ditonton 3 menit? Lalu kita lihat, rasio klik tayangnya hanya 5%. Oh iya, ini untuk rasio klik tayang, itu kawan-kawan butuh ngeklik ini. Video tersebut kita klik dulu, lalu kita lihat di bagian jangkauan, kita lihat. Ini 5% dari berapa ribu. Kalau ribunya itu masih kecil, ini kemungkinan masih tinggi. Kalau ini bertambah, ini malah menurun. Oke, bisa dipahami? Kita harus tahu dulu, ini rasio klik tayang dari berapa tayangan. Tayangan ini jumlah thumbnail kita yang dilihat oleh penonton. 6.000 kali thumbnail kita dilihat, tapi yang ngeklik hanya 5%. Berhenti rekomendasinya. Bisa dipahami? Rekomendasinya berhenti. Jadi minimal thumbnail kita dulu itu diklik apa kagak kalau lewat di penonton yang dianggap tepat oleh YouTube. Karena thumbnail itu kagak perlu dilihat oleh semua orang. Misal, tetap saja pakai kata kunci. Kita paksakan supaya penonton masak lihat thumbnail ini. Hancur video kita karena penonton masak kagak butuh ini. Bisa dipahami kagak? Bagaimana? Video kita kagak perlu dilihat semua orang. Video kita cuma perlu dilihat oleh penonton yang tepat.
orang-orang yang suka tentang YouTube, kalau videonya tentang YouTube. Kalau videonya tentang masak, thumbnail kita hanya butuh untuk dilihat orang-orang yang suka tentang masak. Kagak perlu dilihat semua orang. Karena kalau dilihat semua orang, dia nggak bakalan ngeklik karena dia tidak sesuai dengan minatnya dia. Jadi thumbnail kita ini hanya perlu dilihat oleh orang yang sesuai minat tontonnya dengan tema yang kita bawakan. Kalau kita bawakan tema seputar nge-YouTube, kita hanya butuh orang-orang yang suka tentang nge-YouTube yang melihat thumbnail kita. Kalau kita bawakan video seputar masak, kita butuh orang yang suka tentang masak yang melihat thumbnail kita agar rasio klik tayang kita naik. Ada harapan kita bisa pindah ke wilayah selanjutnya, ialah bagaimana video kita itu lama ditonton. Banyak video yang orang suka, tahan dia tonton, dia bilang, "Bagus ini video." Hanya persoalannya kalau thumbnail-nya lewat, dia kagak ngeklik, sampul bukunya jelek, jadi dilewat-lewatin orang ketika ke toko buku. Tapi pada saat dia buka isi bukunya, bagus ini buku. Kayak begitu kurang lebih analoginya. Isi bukunya bagus, tapi karena sampul bukunya jelek, akhirnya orang lewat-lewatin aja itu buku, kagak nyoba lihat apa isi buku itu. Thumbnail bagus, bagaimana itu sebenarnya thumbnail bagus? Thumbnail bagus ialah thumbnail yang diklik. Bukan bagus editannya, bukan bagus apanya, yang jelas thumbnail yang bagus ialah thumbnail yang diklik. Bagaimanapun bagusnya itu thumbnail, diedit pakai Photoshop, pakai komputer canggih, kita sewa orang untuk bantu edit, kita orderkan, kita bayar untuk bantu edit supaya dia tampilannya super keren dan jos. Kalau lewat di beranda, kagak ada yang ngeklik, ya sama juga, apa gunanya? Ya kayak begitu simpelnya. Jadi thumbnail yang bagus ialah thumbnail yang diklik. Untuk membuat orang ngeklik sebuah thumbnail itu dibutuhkan rasa penasaran ketika melihat thumbnail tersebut. Kedua, menimbulkan efek wah. Wah itu seperti bagaimana? Wah ada apa nih? Kayak wow, wow kenapa nih? Jadi ketika kita wow muncul juga rasa penasaran kan? Wah kenapa nih? Nah kayak begitu. Lalu habis itu, thumbnail yang bagus itu kita simpan dulu. Ketika orang udah ngeklik, apakah orang tahan atau kagak menonton video tersebut. Nah ini 3 menit, padahal ini video yang kata kunci ini durasinya berapa lama? 15 menit kayaknya. Yang ini 15 menit, berarti hanya 20%. Hanya 20% dari total keseluruhan video. Artinya ini memang jelek. Thumbnail-nya kagak mengundang untuk diklik. Orang kagak tahan lama menonton. Ya wajar kalau penontonnya hanya 400. Jadi kalau kita bertanya video yang saya upload tidak ada penontonnya, itu karena kita langsung fokus ke sini, ke view. Akhirnya kita mati akal, putus harapan, dan kagak mau berpikir. Kita harus analisa video kita sendiri. Kawan-kawan lihat itu contoh yang udah saya lihatkan tadi. Kita cari tentang mainan anak-anak. Itu kan udah saya lihat kan contohnya. Udah 6 hari kagak ada yang tonton mainan anak-anak. Jadi ketika kita tulis di sini mainan anak-anak lumpur. Lumpur. Nih ada mainan anak-anak lumpur. Lalu habis itu kita urutkan dari yang paling terbaru. Supaya kita tahu, jangan kita urutkan dari yang paling populer, kita nanti jadinya semangat membara-bara. Padahal sebenarnya, kan kawan lihat udah 1 jam kagak ada yang nonton, 2 jam hanya 23, 2 jam 3 kali ditonton. Kalau kita turunkan lebih jauh, lebih dalam lagi, maka kita akan nemuin apa yang kita temukan. Sudah 1 hari belum ada yang tonton. 2 hari 8 yang tonton. Ini ada juga 2 hari 1000 kali yang tonton. Tapi ini konten short loh.
Nah, jadi kita turunkan, kita nyari konten panjang. Ini 4 hari 11.000. Oke, kita klik nanti, kenapa nih dia bisa begitu, sedangkan ada juga yang kagak begitu kalau kita turunkan lagi. 7 hari 22 kali ditonton. 6 hari 30 kali ditonton. Bagaimana? Kalau kita fokusnya ke view, kita kagak bisa melihat apa persoalan dari konten tersebut. 2 minggu 20 kali, 2 minggu 26 kali. Bagaimana? Ini ada 1 bulan 800 kali. Berarti masih mendingan yang ini dong. Tapi bukan berarti ini bagus, bukan. Jadi begitu cara lihatnya, bukan berarti ini bagus. Kalau menurut saya ini jelek karena durasi tonton rasio klik tayangnya itu saya maunya di atas 10. Lalu total menitnya itu saya maunya di posisi 8 menit lah, karena ini video 15 menit. Jadi kalau 8 menit itu 50% dari 15 menit. Kayak begitu cara lihatnya. Jadi kita nyetor konten ke YouTube, YouTube kasih hasil. Kita baca rapornya, lalu, oh ini, kita buat lagi konten baru, perbaikannya. Nah, begitu kurang lebih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tep, 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 tep.